Rahman itu sifat kasih sayang Allah selagi di alam dunia untuk seluruh umat manusia. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang diperuntukkan di hari akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Di mana ada? Nah, makanya saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalian bahwa khairihi wa syarrihi itu bukan Allah berbuat buruk. Artinya baik dan buruk itu menurut persepsi manusia. Ya, sekarang saya mau nanya. Rukun iman yang ke-6 antum minabil qadari khairihi wa syarrihi, apa maknanya bahasa Jawanya? Percaya maring pestane Gusti Allah. Khairihi baguse wa syarrihi alane blesake minallah Allah. Ini orang Islam selama ini meyakini bahwa Allah terkadang berbuat baik, terkadang berbuat jahat. Jadi yang baik dari Allah, yang jahat dari Allah. Mana mungkin Allah jahat? Paham nggak? Bu, ibu sekalian, mungkin nggak seorang ibu menjahati anaknya? Kalau anak menjadi ibu ada, betul nggak? Sampai sawah digadekan buat biaya sekolah anaknya, ada nggak? Sampai kalung gelang dijual buat biaya pengantin anaknya, ada nggak? Padahal ibu jasnya apa? Hanya numpang lewat kok, nggak sengaja bikin nggak apa kok, betul nggak? Ada di sini ibu-ibu yang dengan sengaja ingin bikin anak bobat dengan tapi hanya numpang lewat saja, menimbulkan cinta kasih kepada anak kita. Kita korbankan segala-galanya, apalagi Allah sang pencipta. Nggak mungkin Allah berbuat jahat. Bayangkan kita menganggap Allah berbuat jahat, jadi dapat duit dari Allah, duitnya hilang ya Allah. Oleh laki singguh insyaallah lakinya selingkuh. Waras singguh insyaallah kenang penyakit. Sebaiknya baca istighfar lah, karena Allah itu maha baik dan tidak punya iradah yang jahat. Semuanya Allah Rahman dan Rahim. Yuk kita mana nih Rahman? Ar-Rahmani kang welas asih ing alam dunya waring maring wong kafir mukmin kabeh. Rahman itu sifat kasih sayang Allah selagi di alam dunia untuk seluruh umat manusia. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang diperuntukkan di hari akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Di mana ada? Nah, makanya saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalian bahwa khairihi wa syarrihi itu bukan Allah berbuat buruk. Artinya baik dan buruk itu menurut persepsi manusia. Semuanya adalah baik, hanya kita menilainya buruk. Jangan menganggap Allah berbuat buruk. Mungkin kita melihatnya buruk, tetapi nyatanya tidak buruk. Kita yang menilainya buruk. Saya mau nanya, ibu-ibu punya anak yang sangat disayangi, kena step, bawa ke rumah sakit, nggak ketolongan, akhirnya meninggal dunia. Sedih nggak, Bu? Nangis, kecewa. Itu peristiwa itu baik atau buruk? Menurut kita itu kabar buruk kan? Tetapi menurut Allah buruk nggak? Baik. Nah, makanya yuk kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu merasa dirinya paling pinter. Kemudian ditanya, wahai Musa, di atas kamu ada nggak yang lebih pinter?
Kata Nabi Musa, tidak ada, akulah yang paling pinter. Akhirnya oleh Allah dikasih tahu bahwa ada orang yang lebih pinter dari kamu. Siapa? Namanya Nabi Khidir. Akhirnya dia mengatakan waqala li fatahu, ya, saya akan cari dia ila majma'il bahrain. Saya akan cari di ujung dunia, di mana orangnya, pengen tahu. Au amsi hukuba, sekalipun ratusan tahun tak lakoni mangsa wulung, pengen tahu kayak apa orangnya itu. Nah ternyata pelajaran pertama ada anak kecil dibunuh, padahal syaratnya dulu tidak boleh bertanya kan, dibunuh. Akhirnya, loh kenapa kamu bunuh? Ku bilang syaratnya kan tidak boleh bertanya, tapi kan diceritakan nantinya. Itu ku bunuh karena anak ini nanti kalau gede bakal menyiksa orang tuanya, jadi bajingan gedean nantinya. Nah, ibu yang punya anak dibunuh oleh Allah karena nanti kalau gede bakal menyiksa orang tua, seneng apa nangis? Ya seneng. Berarti kita sedih itu adalah karena kita punya persepsi sendiri, paham nggak? Paham nggak? Oke, saya mau cerita lagi biar paham sedikit. Ini penting akidah soalnya. Jadi kalau biar sholatnya rajin, kalau akidahnya gak lempeng kan jadi sulit juga nih. Ada seorang saudagar dari Cirebon mau ke Amerika, mau nandatangani kontrak kerja dengan seorang buyer, nilainya $1 juta, sama dengan 15 miliar di sini. Berangkat ke Jakarta, naik taksi ke bandara. Di tengah jalan taksinya banyak kempes. Minggir, mau ganti ban serepnya kempes. Nyetop mobil nggak ada yang berhenti, akhirnya nggak jadi berangkat. Dia merasa kerugian $1 juta. Yang disalahkan siapa? Supir taksi dipukuli. Gara-gara kamu saya kehilangan uang 15 miliar. Goblok kamu ini. Masa taksi ban serep nggak diperiksa lagi? Gitu. Begitu dia mendengar bahwa pesawat nomor sekian jatuh di Kolombo, apa bilangnya? Alhamdulillah, gara-gara ban kempes aku selamat. Padahal Allah ingin menyelamatkan dia dengan cara banyak dikempesin. Paham? Paham begini. Nah itulah persoalannya. Jadi begini aja. Ibu-ibu kalau mobilnya hilang sedih nggak? Terus nyuruh Allah suruh nyari gitu. Saya kasih pelajaran penting ya orang Lombang ya. Kalau mobilnya hilang, tinggal lapor, ya Allah, mobilku ada yang mencuri. Aku ikhlas ridho. Yang penting aku minta ganti yang lebih bagus lagi, selesai kok. Gimana? Enak begini apa nyuruh Allah suruh nyari mobilnya? Jadi kesimpulan saya bahwa khairihi wa syarrihi itu bukan ketetapan kita Allah melakukan dua hal, yang baik dan yang buruk, tapi persepsi kita sebagai manusia. Jadi artinya oli rezeki ya alhamdulillah, oli belaya. Awas, Islam kita ini ketika kita siap menerima apapun pemberian Allah, oli duit akeh, oli setitik, duitnya oli beli duitnya hilang, ya wis konon, itu yang benar. Beli payu-payu laki, alhamdulillah. Ketemu karo demenan, ngejak kawin, dua lakinya demenan maning. Nah itu makanya aslamtu wajhiya, aku pasrahkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
Artinya ngadep tuh ngadep rai, ngadep ati, aja ngadep rai mengukur ati. Jadi apapun keputusannya siap kami penerimakan. Ini yang jadi persoalan. Muter-muter, akhirnya yang mana Islam, ternyata kita itu Islamnya belum sempurna. Karena apa? Bersyukurnya kalau dapat rezeki saja, betul enggak? Benar. Lakinya demenan maning. Itu persoalannya. Panen bagus, alhamdulillah. Dimakan kelawar, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, ini begini. Ketika mulutmu selalu memujiku, maka cangkeme sampeyan ngalem-ngalem kita baik dari Gusti Allah. Dipai sapira baik, alhamdulillah. Dipai alhamdulillah, beli dipai alhamdulillah, dijukut alhamdulillah. Ketika mulutmu selalu mengatakan alhamdulillah, engkau apa baik metu sing cangkeme sampean tekrongo kena kabeh dari Gusti Allah. Nanti apapun yang keluar dari mulutmu pasti ku dengarkan. Akhirnya apa? Terjadilah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak-bapak sekalian, barangkali bapak-bapak punya istri yang seperti itu. Punten, nok 1.000.000 alhamdulillah, nok 50.000, nok 5.000, nok bloli duit, nok duitnya hilang. Nah, kalau semua kita sudah alhamdulillah, tolong bapak-bapak jangan pernah bikin lantaran dengan istri yang sudah seperti itu. Paham leh? Saking mengkelek kan gempor di kaki, gempor sih karena Allah berjanji kalau orang mulutnya selalu memuji Allah, apapun yang keluar pasti menjadi kenyataan dan didengar oleh Allah. Itu persoalannya. Nah, sebetulnya bapak-bapak ibu sekalian, ini bukan filsafat jauh-jauh, bukan ngulak dari Yunani, bukan ngulak dari India. Ini ucapan kita sehari-hari di dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengarkan orang yang memujinya. Coba dengarkan baik-baik. Ketika saya ngomelin teman, menceritakan kejelekan-kejelekan teman saya, katakan Nataryono manjang kita, terus dia mendengar saya lagi ngosipin dia, begitu dia marah nggak? Sejak itu putus persahabatan kita, selesai, betul nggak? Tetapi kalau ketika kita sedang menyanjung orang, lalu orang yang mendengar seneng nggak? Langsung menjadi bersahabat dengan kita, percaya nggak? Apalagi Allah. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya selanjutnya, bagaimana caranya menyanjung Allah? Seperti apa kira-kira doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah? Seperti apa? Menyanjung Allah itu ibu-ibu jangan separoh-separoh, jangan setengah-setengah, jangan main-main, tumplekan kabeh blak. Tidak ada ruang-ruang kosong. Gimana bilangnya? Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhanku, lakal hamdu, kami selalu memujimu, selalu alhamdulillah. Sapira akeh mil usamawati sakebekeng langit, benar? Wa mil'ul ardi lan sakebekeng bumi, benar? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, sakebeke seberang sononya langit, sakebeke seberang konone bumi, kebek kabeh wis. Selalu alhamdulillah. Nah, di sini keislaman kita sangat dituntut karena Islam itu kepasrahan, istislam, kepasrahan. Ditotok ya mangga, ditampak ya mangga, dipai duit ya mangga.
Nah makanya bagaimana bentuk Islaman kita, bahwa orang Islam ini selalu mengatakan, dan setiap tahlilan, setiap marhabanan, setiap seremoni itu dibaca ayatnya dari surat Al-Baqarah, apa tuh, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa sih artinya? Sami'na, siap kami terima segala keputusanmu. Wa ata'na, dan siap kami laksanakan segala keputusanmu. Ghufranaka, bukat ana saleh yang jaluk pangapura. Wa ilaikal masir, keputusan terakhir engkau yang menentukan. Enak sebelum mengkononku. Lah iya, jadi ibu sekalian, namanya ibadah, bekerja, nyawa, gagal, sabrang, ya kan, dagangan, usaha, bukan hasilnya yang nanti dilihat oleh Allah, tapi etos kerja kita yang dilihat. Karena kekayaan, keberhasilan bukan wewenang kita, tugas kita hanya melaksanakan. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja keraslah, nanti kerja keras kamu bakal dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Cara kerja keras kita. Nah ini begini, kita jangan salah paham. Kalau kita pakai standar keberhasilan menjadi sangat tidak adil. Di sini ada orang Diknas nggak? Pejabat pegawai Diknas gitu, guru. Oke. Selalu Pemda memberikan reward kepada kepala-kepala sekolah yang berprestasi, betul? Apa rewardnya? Ya mungkin umroh, mungkin kenaikan pangkat, mungkin tanda jasa, kan begitu. Bagaimana menghitungnya? Itu berdasarkan angka kelulusan, betul enggak? Karena lulusnya 100% dia dihargai, tapi yang lulusnya hanya 80% tidak dihargai. Padahal yang lulusnya 100% itu sekolah SMP Sindang, SMA Sindang dan Indramayu. Muridnya anak-anaknya pejabat, paham enggak? Sekolahnya pakai AC, perpustakanya lengkap, padahal kepala sekolahnya datangnya jam 10, jam 12 shopping, jam 1 pulang. Lulusnya karena kondisi yang memungkinkan. Tapi SMA di cadang pinggan, gurunya kepala sekolah datang pagi jam 6, pulang jam 6, terus berkomunikasi dengan wali santri, muridnya nggak masuk, dikejar, dicari, pontang panting, tapi karena lulusnya hanya 80% tidak dihargai. Jujur nggak begitu? Nah itu persoalannya. Allah tidak melihat hasil, tapi etos kerja ini persoalannya. Jadi ibu-ibu yang ngerasanya bodoh, ngerasanya miskin, ngerasanya belum bisa ngaji, jangan kecil hati. Allah tidak melihat ilmumu, Allah tidak melihat besarnya sumbanganmu, Allah melihat ketulusan hatimu. Paham bikin? Coba sekarang menanya deh, Bitarmi nyumbang masjid 5.000, oli beburu ngoyos, anak Bitarmi nyumbang 5.000 hasil upah dari ngoyos, upahnya 15.000 sehari, disumbangkan 5.000 ke masjid, berarti sepertiga kan. Ada lagi orang kaya namanya Kaji Carmun, sawahnya 80 hektar, nyumbangnya 1 juta, mana yang hebat? Lah ya itu. Kalau Kaji Carmun sawahnya 60 hektar, berarti kalau pengen sama Bitarmi 5.000, berarti Wak Kaji Carmun 20 hektar dia nyumbangnya, betul nggak? Nah itulah persoalannya. Nah akhirnya malah justru yang jadi kiai ini juga sama, ketika berbuat dosa
dihukumnya lebih berat daripada orang yang biasa. Paham nggak? Karena akan menimbulkan kegoncangan. Kang Taryono mampir cangkingan, padahal ini akhirnya diselentik sampean mah. Lamun kita yang cangkingan digecek mau apa ini? Iya kan? Kenapa? Akan membuat kekacauan akhirnya lah jepit mana? Masa buya sakun cangkingan? Paham nggak? Makanya tolong, sekalipun orang ribut neraka, sorga, kafir, bid'ah, musyrik, dolalah, kullu dalam finalus, ongkong baik, jangan merespon. Yang penting tuluskan hatimu mengabdi kepada Allah sabisa-bisa. Bu, sing penting nyungsep.